Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zia dan Zafi. Hari ini Magic 5 memasuki episode 390, tayang hari Senin tanggal 22 April 2024. Selamat menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Adara mengecek kondisi Gibran. Gibran bilang kalau tidak apa-apa dan meminta Adara untuk istirahat. Adara pun keluar menemui Irsad yang sedang menggunakan drone-nya untuk melacak keberadaan gua yang di dalamnya terdapat batu bintang tersebut. Adara pun sambil menangis mengajak teman-temannya untuk segera mencari batu bintang tersebut karena kondisi Gibran semakin lemah. Tiba-tiba satu kelopak bunga mawar terjatuh dan rasa semakin cemas. Temannya pada kaget ada apa dengan kelopak bunga mawar tersebut. Rasa menjelaskan kalau kelopak bunga mawar tersebut itu menunjukkan kondisi Gibran. Jadi kalau semakin banyak yang berjatuhan, maka kondisi Gibran juga semakin memburuk, bahkan bisa sampai meninggal. Akhirnya semuanya pada cemas dan meminta agar segera mencari dan menemukan batu bintang untuk kesembuhan Gibran. Tiba-tiba terdengar suara Gibran yang sedang batuk. Mereka berempat segera masuk ke kamar Gibran. Gibran menyampaikan kalau dia sudah tidak kuat lagi. Semua teman-temannya memberi semangat dan motivasi agar Gibran bisa bertahan dan kuat menghadapi sakitnya. Mbah Gono rupanya mengintai kondisi Gibran sehingga dia menjadi tahu apa yang bisa menyembuhkan Gibran. Tiba-tiba Praja datang mau menagih emas yang diberikan oleh Galih, namun Mbah Gono menolak dan mau memberikan info penting terkait obatnya Gibran. Mbah Gono meminta tambahan emas jika Praja ingin tahu obat tersebut. Akhirnya Mbah Gono memberitahukan obat tersebut dan Praja dan Mbah Gono punya rencana agar mereka tidak bisa mendapatkan obat tersebut. Saat makan malam bersama, Al menanyakan, "Loh, Tante Sari dan Alina kok tidak ada?" Praja menjawab, mereka berdua sedang dihukum di luar. Wira dan Al kaget. Al berusaha agar Praja mengampuninya, dan seperti biasa Galih menentangnya dan meminta Al agar keluar jika tidak mau di dalam. Alina dan ibunya di luar menangis dan merasa kedinginan. Kemudian Al keluar menghampirinya dan minta maaf karena tidak bisa membantu. Tak berselang lama, Wira datang dan membawa makanan dan selimut. Ibunya terharu. Wira tidak tega melihat ibunya berada di luar. Seperti biasa, Galih melihatnya menentangnya kembali dan sempat terjadi perdebatan dan perselisihan antara Galih dan Al. Hampir terjadi baku hantam antara keduanya. Praja kemudian keluar. Galih kembali lagi memanasi kalau Wira tidak menuruti ayahnya. Praja kembali mengingatkan kepada Al agar tidak mengganggu urusan keluarganya. Akhirnya Galih dan Praja pun masuk ke dalam. Sari akhirnya meminta Al dan Wira untuk masuk ke dalam biar tidak menambah hukuman mereka. Al dan Wira pun masuk. Di dalam, Al memberikan motivasi kepada Wira agar melindungi ibunya dan kakaknya Alina ketika Al tidak berada di rumah, karena siapa lagi yang mampu melindunginya kalau bukan Wira. Wira sangat senang memiliki kakak seperti Al. Seandainya saja Galih seperti Al sifatnya, tentu Wira juga akan bahagia. Teman-teman Gibran pada pamitan untuk berangkat camping sekaligus akan mencari batu bintang untuk pengobatan Gibran. Tak berselang lama Pak Deden datang untuk memberikan tenaga dalamnya kepada Gibran. Namun ternyata di luar rumah ada anak buah Praja yang menguping dan mengetahui rencana mereka dan melaporkannya kepada Praja. Praja pun meminta agar mereka menculik Gibran dan sebagian berangkat ke Gunung Obed.
Anak-anak setelah tiba di lokasi camping segera diminta untuk mendirikan tenda oleh gurunya. Kemudian setelah tenda berdiri, anak-anak Magic Five keluar secara sembunyi-sembunyi untuk mencari batu bintang. Kemudian The Hebring melihat tampak anak Magic Five tidak ada di situ sehingga mereka mencoba untuk mencarinya. Begitu juga dengan Al dan Pipit juga ikut mencarinya. Sementara anak buah praja mengikuti, membuntuti dengan menyamar. Sementara anak buah praja yang lain datang ke rumah Anggi mau menculik Gibran. Mereka menyemprotkan asap yang menyebabkan Anggi dan Wira, Alip maksudnya, tertidur pingsan. Kemudian mereka mencoba masuk kamarnya Gibran. Namun robot Inces berhasil mendeteksi adanya bahaya dan menyerang anak buah praja yang dua. Sementara yang satu berhasil masuk dan merusak sistem perlindungan yang diberikan oleh robot Inces dan dia berhasil membawa Gibran keluar rumah. Om Hadi mencoba mengejar, kemudian terjadi perkelahian antara Om Hadi dan anak buah praja. Om Hadi kalah, kemudian anak buah praja berhasil membawa Gibran kabur. Om Hadi pulang ke rumah, segera menyadarkan Anggi dan Alip. Anggi meyakini kalau yang menculik Gibran adalah praja, sehingga Anggi dan Hadi segera bergegas menuju rumahnya praja. Namun di sana tidak ada, hanya ada Bu Sari. Praja dan Bagono menyatukan kekuatannya untuk membentengi hutan tersebut agar anak-anak Jakarta tidak bisa datang atau masuk ke dalamnya. Sementara Irsad dan Adara yang masih terus mencari mendeteksi adanya aura negatif. Dia mengira kalau Mbah Gono adalah aura negatif tersebut. Adara dan Irsad kemudian dihadang oleh anak buah praja. Terjadilah perkelahian antara Irsad dan anak buah praja. Adara bergegas lari dan mau mengeluarkan kekuatannya untuk menghilang, namun di depannya ada ular. Adara sangat kaget. Pada saat itu datanglah Pipit untuk menolong Adara dari gigitan ular sehingga Pipit tergigit oleh ular tersebut. Al yang datang kemudian mencoba membantu Irsad sehingga terjadilah perkelahian antara keduanya. Pipit tampak kesakitan akibat gigitan ular tersebut. Irsad gantian menolong Pipit dengan menghisap bisa yang masuk pada kakinya, sementara Adara ganti membantu Al dengan menggunakan sarung tinjunya Irsad. Sementara Gibran ditaruh di dalam satu ruangan yang dikelilingi oleh besi timpa sehingga menjadikan Gibran lemas tak berdaya. Sementara itu Al dan Adara berhasil mengalahkan dan mengusir anak buah praja yang menyerangnya. Alat sarung terbang yang mau dipakaikan ke Pipit untuk dibawa periksa ternyata direbut oleh Galih. Galih pun memakainya dan berhasil terbang. Dia kemudian turun kembali dengan mengajak temannya Hebring untuk terbang juga. Kemudian Galih berpikiran untuk memberikan sarung terbang tersebut ke praja biar praja bangga terhadap Galih. Sementara itu Rasa mencoba menyusuri sungai dengan membuat perahu yang tersusun dari bambu, merakit dari bambu bersama Naura. Sementara itu dan kekuatan sihirnya, Mbah Gono mengirimkan buaya untuk mengganggu Rasa dan Naura. Akhirnya Naura terjatuh dan Rasa pun melompat untuk menolongnya. Kemudian berhasil naik lagi ke perahunya. Rasa mencoba mengeluarkan ilmunya namun tidak bisa. Akhirnya mereka membacakan ayat kursi. Setelah itu Rasa mencoba mengeluarkan jurusnya kembali, akhirnya bisa dan buaya tersebut berhasil dilumpuhkan dan hilang. Rasa dan Naura melanjutkan kembali perjalanannya menyusuri sungai dan akhirnya mereka sampailah pada suatu gua.
Rasa dan Naura masuk ke dalam gua tersebut dan berhasil menemukan batu bintang letak di atas yang dikelilingi oleh kelelawar. Rasa mencoba mengeluarkan kekuatannya untuk mendapatkan batu bintang tersebut, namun masih gagal. Rasa mencoba berkali-kali, masih gagal juga. Tiba-tiba datang anak buah praja dengan membawa jaring dan menculik Naura dan membawanya keluar dan dikurung di luar. Sementara itu, Mbah Gono mengeluarkan jurusnya untuk menutup pintu keluar gua. Nah, pada saat itu Mbah Gono mengeluarkan jurusnya, mengeluarkan kristal es untuk menyerang Rasa. Naura yang berada di luar mencoba masuk ke pikirannya Rasa dan meyakinkan agar Rasa mengeluarkan tenaga apinya untuk melawan es. Kemudian Mbah Gono meminta Praja untuk mengeluarkan tapak mautnya. Nanti Mbah Gono akan menyerap kekuatannya Rasa dan akan diberikan kepada Praja. Sementara itu Gibran kondisinya semakin lemas karena dikurung di besi timpa. Dia semakin lemas dan semakin tidak kuat. Bunga mawar pun semakin berjatuhan kelopak bunganya. Gibran menyatakan kalau dia sudah tidak kuat dan sudah berpikiran kalau dia akan segera meninggal. Bagaimana kisah selanjutnya? Jangan lupa saksikan Magic 5 episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.